Muhammad Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bermajelis dalam satu majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita semua, walaupun kita sama-sama tidak bersua secara langsung, mudah-mudahan langkah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga ikhtiar kita selama di bulan suci Ramadan ini, baik itu ibadah wajib maupun sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita senantiasa limpah curahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, Kak Dede. Alhamdulillah, kabar baik. Salam pramuka untuk semuanya. Baik kakak-kakak sekalian, pada pagi hari ini kita alhamdulillah sudah difasilitasi dari pengurus PJ untuk istiqomah, mudah-mudahan ya melaksanakan kajian Ahad di setiap bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut sampai akhir hayat kita, sebagai ikhtiar kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru kita, kakak kita dari Sumatera Barat, yaitu alhamdulillah kita dianugerahi saudara-saudara kita ya yang mempunyai kapasitas keilmuan yang insya Allah nanti akan kita dengarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu bekal kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita melangkah ke materi, mungkin mohon izin saya memperkenalkan dulu, saya selaku moderator, nama Dede Solihin dari Konda Jawa Barat dan Koncab Kota Bandung. Selanjutnya mungkin saya juga ingin memperkenalkan juga pemateri kita, yaitu yang akrab kita panggil Kak Fatia ya Kak ya. Baik, untuk Ya, sebagai Kak. perkenalan mungkin ya saya izin untuk menyampaikan nama lengkap Dr. Ajariah Fatia MA. Beliau lahir di Pekanbaru 20 Januari 1976. Pekerjaan beliau sebagai dosen UIN di Imam Bonjol Padang, di bidang keahlian pendidikan Islam, kemudian hadis tarbawi dan ilmu hadis dan tafsir. Pendidikan beliau pertama di IAIN 3 Padang, kemudian S1-nya di IAIN IB Padang dengan judul tugas akhir peranan Imam Al-Zuhri dalam kodifikasi hadis. Kemudian S2-nya beliau menyelesaikan di UIN Syarif Hidayatullah dengan judul tugas akhir hak dan perlindungan anak dalam perspektif hadis. Dan S3-nya alhamdulillah beliau menyelesaikan di UIN IB Padang dengan judul tugas akhir pengembangan model kurikulum prodi ilmu hadis berbasis KKMI. Demikian perkenalan dari Kak Fatia selaku pemateri pada pagi hari ini. Sebelum kembali ke rencana materi yang akan disampaikan, mungkin pada kesempatan yang baik ini, saya juga mohon izin Kak Ketua, kemarin tuh Kak Nining menghubungi saya untuk mencarikan dari Jabar, mungkinnya barangkali ada yang berkenan untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Kebetulan saya mencoba menghubungi Kak Zaki yang kebetulan beliau juga punya kapasitas dalam hal ini, tapi qadarullah beliau kemarin pas saya hubungi kondisinya sedang sakit, dan kemarin dapat kabar beliau sempat masuk ke UGD, tapi alhamdulillah bisa kembali lagi ke rumah, tidak sampai dirawat.
Untuk itu mohon izin kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Kak Zaki dari Kota Bandung ini segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa qul niyatin sholih al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi utama yaitu penyampaian materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kak Fatia. Untuk acara pada pagi hari ini mungkin kita bagi dua termin ya, insya Allah jadwal kita itu sampai pukul 8 ya Kak Ketum ya, kalau nggak salah ya. Iya Kak Dede, soalnya. Baik, mungkin untuk materi pada pagi hari ini yang sudah kita ketahui bahwa materi yang akan disampaikan adalah tentang waris. Kalau kita mendengar kata waris ini mungkin Allah itu memberikan pesan bahwa hal ini eh, memberikan Allah itu memberikan pesan untuk mengingatkan kita kepada kematian ya terkait bekal yang akan kita bawa gitu. Nah, tentunya bekal yang akan kita bawa ini di samping amal ibadah yang kita laksanakan gitu ya, tentunya Allah itu memberikan bekal kepada kita dalam berbentuk harta gitu ya. Nah, harta ini sering kita mendengar bahwa banyak yang mengatakan bahwa harta itu tidak akan dibawa mati katanya seperti itu. Tapi hal itu mungkin akan menjadi satu pembahasan pada malam hari ini, pagi hari ini, mohon maaf, terkait harta yang kita miliki. Tentunya bagaimana sih caranya kita supaya harta yang kita miliki itu tetap bisa kita bawa mati gitu ya. Nah, mungkin terutama dalam hal waris ini akan mengingatkan kita solusi-solusi yang harus kita tempuh supaya harta yang kita miliki ini betul-betul bisa dijadikan bekal kita untuk nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk kita yang nantinya akan meninggalkan harta itu sendiri ataupun bagi ahli waris gitu ya, istri atau suami atau anak-anak kita yang nanti akan meneruskan mengelola harta yang kita miliki gitu ya. Terkadang ini menjadi satu polemik di kita sendiri di keluarga apakah di masyarakat gitu ya terkait waris ini terkadang suka menjadikan satu eh, hal yang menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu kita mohon kepada Kapatia untuk memberikan pencerahan supaya apa yang kita khawatirkan terkait waris yang kita tinggalkan nanti apabila kita betul-betul di diberikan kepercayaan oleh Allah dengan harta yang eh, nantinya akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Kak Fatia. Untuk itu saya persilakan kepada Kak Fatia untuk menyampaikan materinya. Enggak Kak? Tafadhol. Baik, terima kasih Kang Dede. Suaranya jelas ya? Agak ini Kak sedikit feedback sedikit Kak. Oke, kita matiin aja ya. Oke, cek sound Kak, udah aman? Oke, Oke, bagus aman Kak, Kak. silakan. Oke, baik. Izin Kak Dede, Kak Ketua, saya share screen terlebih dahulu. Bentar.
Oke, bisa dilihat ya Kak, udah terlihat share screen-nya. Ya, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kakak-kakak semua, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh mubarakah di hari Ahad ini kita dipertemukan dalam kajian tausiah Ramadan ya, kegiatan Purna Jamnas 91. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang dapat kita laksanakan secara terus-menerus di masa yang akan datang, karena saya yakin manfaatnya akan sangat banyak. Kemudian salawat beriring salam, marilah sama-sama selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kakak-kakak penajamnas yang berbahagia, eh, yang terhormat, eh, Kak Ketua terutama yang telah memfasilitasi kita untuk bertemu di room Zoom meeting ini. Kemudian Kak Dede Solihin yang berkenan untuk eh, menjadi moderator ya pada kegiatan kita di pagi hari ini. Kakak-kakak yang hadir pada kegiatan tausiah di hari ini. Eh, Kemarin beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Kak Nina ya dari Pengda Sumbar untuk mengisi kegiatan kita di hari ini. Awalnya itu saya menawarkan kajian tentang Ramadan ya, tentang Al-Quran bulan Ramadan. Tapi kemudian saya dihubungi lagi oleh Kak Nina kalau ya panitia meminta saya untuk memberikan sedikit wawasan tentang warisan dalam Islam. Ya awalnya saya agak keberatan ya karena keahlian yang saya kuasai betul bukan di bidang ini, tapi pernah belajar dan kemudian tawaran itu alhamdulillah saya terima dan saya usahakan untuk menyempatkan diri pada pagi hari ini memberikan eh, ya beberapa pandangan lah terkait dengan hukum waris dalam Islam. Oke, yang kedua saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada eh, pengurus pusat ya PP yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Walaupun kita jarang bertemu, mudah-mudahan dengan adanya tausiah Ramadan yang menjadi program dari pengurus pusat, eh, seluruh anggota PJ 91 itu dapat berkumpul walaupun dalam ruang virtual ini. Oke, baiklah kakak-kakak semua, sebagaimana yang telah diamanahkan kepada saya sebelumnya bahwa pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulang-ulang kembali kajian atau apa namanya hal-hal yang terkait dengan hukum waris dalam Islam ya. Tadi telah disampaikan oleh Kang Dede bahwa waris itu mengingatkan pada kematian. Karena memang kalau tidak ada kematian itu tidak akan ada waris. Ya, jadi hanya kematian yang bisa memunculkan hukum waris itu sendiri. Dan waris ini sebenarnya tidak hanya dalam Islam ya, dalam beberapa agama-agama seperti Hindu, Buddha,
Kristen itu ada hukum waris tersendiri. Nah, namun di sini kita fokus mengkaji bagaimana pandangan Islam tentang warisan itu sendiri. Baik, sebelum kita membahas tentang waris dalam Islam, kita pahami terlebih dahulu tentang hakikat harta. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 284 dalam ayat yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkan hal tersebut. Nah, poin penting dari ayat ini adalah terkait dengan kepemilikan harta, hal yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa harta itu pada hakikatnya milik Allah, sebagaimana yang ditekankan pada ayat ini. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita, keluarga kita, dan harta yang kita miliki. Adapun kalau Allah memberikan kuasa bagi seseorang untuk memiliki harta, nah itu hanya sebatas hak pakai ya, hak memiliki selama hidup di dunia. Ya, selama hidup di dunia. Tapi kalau sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka kepemilikan harta itu tidak lagi menjadi milik manusia. Kemudian yang kedua, terkait dengan harta, jika secara hakiki harta itu adalah milik Allah, maka sudah sepatutnya manusia yang dititipi oleh harta tersebut, yang dititipi harta, itu harus menggunakan atau memperlakukan harta sesuai dengan kehendak sang pemilik harta. Ya, tidak boleh kita salah gunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk dari sang pemilik harta yang hakiki. Nah, termasuk dalam pembagian warisan ya. Dalam warisan itu yang sering menjadi perbincangan adalah tentang pembagiannya. Ya, karena itu termasuk pembagian warisan ini itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita manusia sebagai makhluk yang dititipi harta oleh sang pemilik harta secara hakiki menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya yang telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mungkin tidak hanya harta waris ya, termasuk ketentuan zakat, kemudian ketentuan jual beli, hutang piutang, tidak boleh makan riba. Nah, itu termasuk ketentuan-ketentuan terkait harta yang harus kita laksanakan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh sang pemilik harta yang hakiki. Nah, itu pertama yang harus kita pahami ya, sehingga dengan pemahaman ini diharapkan tidak lagi muncul semacam protes ya atau mempertanyakan kenapa sih bagian anak laki-laki 2 kali anak perempuan, kenapa bagian suami setengah kalau tidak punya anak sementara istri hanya 1/4 ya. Jadi tidak ada lagi mempertanyakan kenapa bagian-bagian tertentu begini dan yang lain begini. Nah, itu. Kemudian di samping itu walaupun Allah adalah pemilik hakiki dari harta yang kita miliki, di ayat lain Allah juga memberikan motivasi ya kepada manusia sebagai hamba yang diberikannya titipan harta
agar berusaha untuk memiliki harta itu sendiri. Nah, salah satunya eh, adalah surat Al-Baqarah, An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 9, masih kelanjutan ayat yang tadi. Kalau yang eh, bukan kelanjutan ya, ini berkaitan dengan ayat-ayat tentang waris. Nah, kalau kita baca di Al-Quran itu kebanyakan ayat-ayat waris itu ada di dalam surah An-Nisa. Dan untuk pembagian waris itu bisa kita temukan di dalam ayat 11 dan 12. Nah, sementara motivasi memiliki harta dan memiliki harta untuk dapat diwariskan itu disampaikan Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Artinya hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya dia meninggal, mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Ya, jadi tidak boleh juga seseorang muslim, seorang mukmin eh, ketika dia meninggal, dia juga meninggalkan keturunan yang lemah, termasuk lemah secara finansial. Dan di sini ditekankan juga eh, bertakwalah kepada Allah ya dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Nah, artinya dalam hal yang terkait dengan harta itu hendaknya kita memiliki kewaspadaan ya, memiliki ketakwaan di dalamnya karena hanya dengan ketakwaan itu kita dapat eh, melaksanakan amanah harta itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini selain harta itu sebagai hakikatnya milik Allah, Allah juga memberikan motivasi kepada manusia agar berusahalah untuk memiliki harta. Nah, itu. Oke, kajian kita ini saya cukup apresiasi bahwa kemarin Kak Nining kalau tidak salah ya menghubungi kita bahwa meminta untuk menjelaskan tentang waris dalam Islam. Nah, setelah saya lihat di dalam hasil penelitian bahwa ternyata berdasarkan fakta atau data 2023 terjadi ketidaksiapan dalam administrasi dan pemahaman syariat yang seringkali memicu sengketa keluarga. Nah, artinya apa? Eh, Waris ini memang sedapatnya diketahui lah ya oleh orang yang memiliki harta, eh, terutama umat Islam ya, umat Islam yang dengan hartanya itu jangan sampai muncul sengketa di dalam keluarga ya. Nah, berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2023, sekitar 27 sengketa waris di pengadilan agama berakar dari kelalaian menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebelum harta dibagi. Oke, ini fakta saja ya, menunjukkan bahwa pemahaman tentang waris ini perlu diketahui oleh umat Islam. Nah, karena kalau sudah sengketa itu sudah susah untuk mengatasinya. Oke, balik kita kepada kajian utama kita tentang waris dalam Islam. Bahwa dalam Islam itu waris ini diatur dalam ilmu faraid. Nah, apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang tentang siapa yang berhak menerima warisan. Kemudian siapa yang tidak berhak menerima warisan dan berapa kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Jadi ada 3 pokok hal di sini. Ya, siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan berapa kadar yang diterima masing-masing. Nah, bahwa setiap orang itu akan mendapatkan harta dari peninggalan keluarganya atau ayah ibunya,
itu juga ditekankan di dalam surah An-Nisa ya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan karib kerabatnya. Nah, begitu pula bagi perempuan, ada bagian untuk mereka dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya ataupun karib kerabatnya. Nah, ini prolog ya dari pembagian harta warisan itu sendiri. Oke, kemudian kenapa warisan itu, ilmu faraid ini penting? Setidaknya pertama untuk menghindari sengketa keluarga, kemudian untuk menjalankan perintah Allah, dan yang ketiga menegakkan keadilan ekonomi dalam keluarga. Nah, tadi telah kita sampaikan juga bahwa ketidaktahuan tentang ilmu faraid ini atau hal-hal yang terkait waris akan menyebabkan banyak masalah. Nah, karena itu perlu kita ketahui apa saja hal-hal yang penting kita pahami terkait waris. Yang pertama, sebelum harta waris itu dibagikan, ya, ada beberapa hal yang harus ditunaikan. Nah, jadi jangan sampai warisan sudah dibagikan, tapi kewajiban-kewajiban sebelum warisan itu dibagikan belum dilaksanakan. Ya, inilah kemudian yang akan menimbulkan sengketa dalam keluarga, sebagaimana yang data ya yang didapatkan dari Kementerian Agama ya. Ini ada beberapa permasalahannya di mana dari 27 kasus sengketa waris itu disebabkan oleh biaya jenazah yang belum tuntas sebanyak 10%, hutang yang tidak terbayar sebanyak 40%, wasiat yang tidak jelas 30%, dan harta gono gini tercampur 20%. Nah, karena itu penting diketahui apa yang harus ditunaikan sebelum pembagian warisan. Yang pertama yang harus ditunaikan adalah biaya penyelenggaraan jenazah. Ya, lebih utama memang biaya penyelenggaraan jenazah ini dikeluarkan dari harta mayit ya, atau harta orang yang memiliki warisan tersebut. Ya, tapi tidak tertutup juga kemungkinan jika keluarga ingin menanggung biaya penyelenggaraan jenazah. Namun yang jelas, apabila keluarga atau ahli waris tidak mempunyai harta untuk penyelenggaraan jenazah, nah dipakai dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Nah, ini termasuk biaya kafan, biaya kubur, kalau sewa ambulan, kemudian apa namanya, upah-upah yang harus dibayar ya, termasuk biaya rumah sakit. Barangkali kalau yang wafatnya di rumah sakit itu harus dikeluarkan dari harta warisan tersebut jika harta warisan itu memang memadai untuk membayar tagihan-tagihan tersebut. Kemudian yang kedua, harus melunasi hutang terlebih dahulu. Nah, hutang ini tidak hanya hutang kepada manusia, tapi juga hutang kepada Allah ya. Mungkin Semait dulu dalam hidupnya pernah punya kredit yang belum lunas, atau cicilan ini itu yang belum lunas. Nah, itu harus dilunasi sebelum harta warisan dibagikan. Nah, karena itu penting bagi seseorang dalam keluarga jika dia mengambil kredit atau mengambil cicilan, itu diberitahukan kepada anggota keluarga yang lain, ya, mungkin kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, sehingga orang mengetahui bahwa almarhum itu mempunyai cicilan atau kredit ya. Sehingga nanti jangan tiba-tiba datang tukang kredit atau orang yang menagih-nagih hutang, ahli waris tidak mengetahuinya, ya. Sehingga ketika harta warisan sudah
habis dibagi, datang tukang ini ya, eh, apa orang-orang yang menagih hutang. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal seperti ini. Kemudian yang kedua juga hutang kepada Allah, termasuk itu zakat ya, zakat mal, kemudian fidyah. Misalnya di bulan puasa ini ada yang sakit ya, tidak bisa dibayar tidak bisa diganti di hari yang lain di luar Ramadan, maka dia wajib membayar fidyah, dan fidyahnya itu ternyata belum lunas ya. Fidyah puasa ini biasanya belum lunas, dan fidyah-fidyah yang belum lunas itu harus dikeluarkan dari biaya yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau yang mempunyai harta warisan tersebut. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan wasiat. Ini kalau ada ya. Kalau misalnya si mayit atau almarhum almarhumah itu mempunyai wasiat. Pelaksanaan wasiat ini maksimal sepertiga dari total harta, dan wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Kemudian yang keempat, harta gono gini. Jadi harus dikeluarkan dulu harta gono gini. Yang dimaksud harta gono gini ini adalah harta bersama selama perkawinan ya, atau harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Nah, dikeluarkan dulu harta gono gini, kemudian dibagi dua. Mengeluarkan itu maksudnya harta bersama suami istri itu dibagi dua terlebih dahulu, separuh untuk istri, separuh untuk suami. Eh, Maka bagian yang separuh, yang bagian si mayit atau almarhum almarhumah dari harta gono gini itu juga termasuk ke dalam harta warisan. Mungkin perlu juga kita ketahui bahwa sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, warisan itu baru akan muncul ketika seseorang wafat. Jadi kalau yang punya harta itu belum wafat, maka belum dikatakan itu harta warisan. Nah, ya. Kemudian kita lanjut. Kita juga harus mengetahui rukun dan syarat waris. Nah, apa itu rukun dan syarat waris? Di antara rukun dari waris adalah pertama ada orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Jadi ini bukan orang yang koma ya. Jadi orang koma belum akan meninggalkan warisan. Ini orang yang betul-betul sudah meninggal dunia. Atau orang yang hilang ya, hilang tidak tahu rimbanya, entah sudah wafat entah belum. Nah, itu juga belum dikatakan al-muwaris. Kemudian yang kedua, syaratnya itu harus ada ahli waris yang dipastikan dia masih hidup saat pewaris meninggal. Jadi ketika pewaris itu meninggal, ahli waris ini masih hidup. Walaupun mungkin jaraknya hanya 2 hari atau 3 hari ya. Misalnya hari ini pewarisnya meninggal, 2 hari lagi ahli warisnya juga meninggal. Nah, seperti masa COVID kemarin ya, ada dalam beberapa keluarga itu wafat secara berturut-turut. Nah, ini juga harus dipastikan ya, apakah ahli waris itu masih hidup saat pewaris meninggal. Kemudian yang ketiga, harta peninggalan itu haruslah harta yang sah ya, baik berupa tanah, emas, tabungan, saham, dan lain-lain. Nah, untuk syarat sah ini harus ada kepastian kematian. Jadi tidak boleh diduga atau praduga dan lain sebagainya, baik secara hakiki maupun secara hukum. Ya, ada kepastian hakiki dan kepastian hukum. Nah, ini jadi kalau misalnya tidak diketahui apakah orang tersebut sudah meninggal atau belum, dan ditunggu selama beberapa tahun tidak ada kabarnya, mungkin bisa itu diuruskan ke pengadilan terkait dengan surat kematiannya ya, diputuskan oleh hakim atau pengadilan terkait kematian yang tidak diketahui tersebut dan tidak ada data-data bahwa
orang tersebut masih hidup. Kemudian berikutnya, hal yang perlu kita ketahui juga sebelum pembagian waris dilakukan adalah penghalang waris. Nah, jadi ternyata ada hal-hal yang menghalangi harta warisan itu jatuh ke tangan ahli waris. Pertama, karena perbedaan agama ya. Jadi jika suami istri berbeda agama, misalnya suaminya wafat, maka istrinya tidak bisa menerima harta warisan. Nah, kalaupun misalnya ya ada yang ingin diberikan, itu bisa diberikan dalam bentuk wasiat tadi. Nah, karena itu selain waris ada wasiat yang harus ditunaikan. Nah, ini untuk mengcover orang-orang yang mungkin ya tidak berhak menerima warisan karena perbedaan agama ya. Atau misalnya anak adopsi ya, kita ingin memberikan eh, apa keamanan finansial bagi anak tersebut, tapi karena dia bukan anak kandung, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan dan skema agar dia tetap mendapatkan pertahanan finansial, maka dapat dilakukan dengan memberikan wasiat. Kemudian yang kedua, pembunuhan. Nah, pembunuhan menjadi penghalang bagi ahli waris menerima warisan. Itu terjadi jika ahli waris yang berhak menerima waris itu membunuh pewaris. Ya. Ya, sehingga dengan pembunuhan tersebut maka ahli waris tersebut tidak berhak lagi mendapatkan warisan ya. Kemudian yang ketiga perbudakan. Perbudakan di sini tidak kita bahas secara detail karena sudah tidak relevan ya untuk masa modern sekarang. Oke, kakak-kakak, kalau ada nanti sesi yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Nah, terkait pembagian harta warisan, ya mungkin ini sudah masuk kepada poin intinya. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayain. Wa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsan ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Wa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu wali ummihi thulus. Nah, ini ayatnya cukup panjang ya kakak-kakak semua terkait dengan pembagian warisan. Itu tertera secara jelas di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan surat An-Nisa ayat 12. Nah, pembagian ini untuk diketahui adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Rasul sendiri tidak diberikan peluang untuk menetapkan bagian-bagian ini. Karena bagian-bagian ini hanya bisa kita temukan di dalam Al-Quran, tidak kita temukan pembagian ini di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini saya persingkat saja. Ada bagian-bagian warisan yang kita ambil dari surah An-Nisa ayat 11 tadi, bahwa yang ayat 11 itu lebih fokus kepada bagian warisan untuk anak dan orang tua. Nah, di sini ada poin-poin penting bahwa bagian anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan, 2 berbanding 1. Kemudian ada juga pembagiannya 2/3. Ini bila terdapat ahli waris itu 2 orang anak perempuan atau lebih. Dan jika anak perempuannya hanya 1 atau ahli warisnya hanya 1 orang anak perempuan, dia memiliki anak tapi anaknya hanya 1 orang perempuan, maka anak ini mendapat setengah. Nah, untuk ibu berapa bagiannya? Ibu mendapat 1/3 ya. Jika ahli waris tidak memiliki, jika pewaris tidak memiliki anak, ya. Ketika ibu mendapat 1/3, maka ayah mendapat 2/3. Nah, ini kalau memang ahli waris itu hanya ibu dan ayah saja.
Nah, namun apabila eh, pewaris ya itu mempunyai orang tua, juga memiliki anak atau tidak memiliki anak tapi ya memiliki beberapa saudara, maka masing-masing bagian orang tua baik ibu maupun ayah itu mendapatkan seperenam. Ya, terbagi dari sepertiga ini menjadi seperenam. Kemudian dari ayat Anisa ayat ke-12 ini lebih fokus kepada bagian waris untuk suami atau istri serta saudara. Ya, kita skip saja supaya cepat. Di mana bagian suami itu mendapatkan setengah dari harta waris jika istri yang meninggal tidak punya anak. Kemudian suami mendapat seperempat jika istri atau pewaris punya anak. Jadi kalau punya anak itu bagian awal eh, jadi apa namanya? Jadi terbagi dua. Ya begitu juga istri kalau suami tidak punya anak, maka bagian istri seperempat. Namun jika suami punya anak, bagian istri seperlapan. Ini bagian-bagian yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian bagian saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu itu akan mendapatkan seperenam. Ya, jika mereka tidak punya anak, ya pewaris ahli apa namanya pewaris tidak punya anak. Kemudian bagian sepertiga dari harta itu didapatkan oleh saudara laki-laki seibu lebih dari satu orang atau saudara perempuan seibu lebih dari satu orang, ya atau dia mempunyai saudara baik laki-laki maupun perempuan lebih dari seorang, maka bagian mereka secara keseluruhan itu sepertiga dari harta. Oke, kita lanjut. Nah, secara garis besar ya, kalau diturunkan lagi, jika tidak ada anak laki-laki itu nanti bisa diturunkan kepada cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan jika tidak ada ayah bisa dinaikkan lagi menjadi kakek. Ya. Begitu juga jika tidak ada anak perempuan bisa diambil alih oleh cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian jika tidak ada ibu, maka nenek bisa mendapatkan warisan. Jadi kalau dihitung seluruhnya ada 25 kriteria orang yang bisa mendapatkan harta warisan. Nah, di sini saya juga berikan penggolongan ahli waris ya dari yang 25 itu. Namun dari 25 calon ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, hanya 5 sosok utama ahli waris ya yang menjadi pokok atau inti dari ahli waris. Yang pertama ayah, ibu yang tidak bisa terhalang oleh apapun. Kemudian suami juga tidak bisa terhalang, anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya kalau kakek nenek masih ada, sementara ayah ibu juga ada, maka kakek nenek tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ayah dan ibu. Adapun suami tidak terhalang ya mendapatkan warisan. Kemudian jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka saudara-saudara itu terhalang semuanya. Ya. Jika ada anak laki-laki dan anak perempuan atau hanya anak laki-laki saja, ya, maka saudara-saudara terhalang untuk mendapatkan warisan. Dan jika anak laki-laki masih ada, cucu-cucu juga tidak mendapatkan warisan. Nah, tapi kalau yang ada hanya anak perempuan, ya, cucu dari anak laki-laki ini bisa mendapatkan bagian harta warisan, ya. Nah, demikian keterangannya.
Dalam waris kita juga mengenal yang namanya zawil furud atau bagian yang pasti ya. Bagian yang pasti itu yang saya tulis di sini, ini yang basicnya dari surat An-Nisa, betul ya. Dan kita simpulkan menjadi seperti ini. Ada 6 bagian, ada setengah, ada seperempat, ada seperlapan, ada 2/3, sepertiga, dan seperenam. Nah, ini kesimpulan dari keseluruhan yang ada di dalam dalil. Siapa yang mendapatkan setengah? Yang mendapatkan setengah adalah suami. Ya, jika istri tidak punya anak. Atau jika ahli waris itu anak perempuan tunggal. Nah, jadi misalnya ahli waris itu hanya suami dan 1 orang anak perempuan tunggal, ya, maka anak perempuannya ini mendapatkan setengah dari harta waris dan suaminya mendapatkan seperempat. Nah, tapi ya jika istri tidak punya anak, barulah suami mendapatkan setengah dari harta warisan istri. Cukup besar ya untuk suami. Kemudian bagian seperempat itu diberikan kepada suami jika memiliki anak atau jika istri punya anak. Atau jika pasangan suami istri itu memiliki anak bersama ya. Atau kalau tidak ada bersama, yang penting istri yang wafat ini punya anak, maka suami akan mendapatkan seperempat. Bagian seperempat juga didapatkan oleh istri jika suaminya meninggal dan suaminya ini tidak punya anak. Kemudian bagian seperlapan akan didapatkan oleh istri jika suami yang meninggal itu punya anak. Begitu juga selanjutnya untuk bagian 2/3. Yang di atas ini bisa kita lihat ya, ini kelipatan 2, 4, 8, yang di bawah kelipatan 3 dan 6. Nah, untuk 2/3 ini bagian anak perempuan. Jika orang tuanya meninggal, tapi tidak punya anak laki-laki ya, orang tuanya itu tidak punya anak laki-laki. Kemudian sepertiga itu bagian untuk ibu jika ahli waris tidak punya anak dan tidak ada saudara, ya, atau ya ahli waris mempunyai 2 saudara seibu. Kemudian bagian seperenam itu untuk ayah jika ahli waris atau si anak yang meninggal ini punya anak, ya. Atau kakek dan nenek jika ahli waris tidak punya anak. Kakek dan nenek ini baru akan dapat jika ayah juga tidak ada. Oke, nah ini juga ada prinsip asabah. Nah, nanti akan kita praktekkan ya di mana munculnya asabah ini. Nah, kemudian kakak-kakak semua, penting saya informasikan juga terkait dengan pembagian harta warisan ini. Di era digital itu sudah ada aplikasi hitung waris, ya. Jadi kalau mau memprediksi ya berapa bagian-bagian harta warisan dari peninggalan pewaris yang sudah meninggal tersebut, nah bisa kakak-kakak unduh aplikasi hitung waris yang ada di Play Store di Android. Nah, itu sudah lengkap semuanya ya. Menunya sudah bisa kita masukkan berapa harta yang ditinggalkan, kemudian siapa-siapa saja ahli warisnya diisikan dan tinggal klik bagi, nanti akan muncul ya berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Nah, ini contoh ya, contoh menunya. Ini laman awal tentang hitung waris yang ada di aplikasi. Ini saya coba isi ya. Harta warisan itu totalnya 100 juta, kita contohkan. Ada hutang 10 juta, wasiat 5 juta, dan pengurusan jenazah 3 juta, dan harta yang siap dibagi 82 juta. Nah, ini menu di aplikasi tersebut. Kemudian, kita coba masukkan ahli warisnya. Di sini saya masukkan ahli warisnya cucu laki-laki dari anak laki-laki 1 orang. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang. Ini khusus untuk anak. Keterangannya juga ada di sini ya. Kenapa pembagiannya seperti ini. Kemudian untuk kakek dan nenek ada di gambar tengah ya. Di sini saya isikan
kakek dari ayah 1 orang, kemudian kakek dari ibu 1 orang. Maka didapatkanlah hasilnya harta warisan atau tirkah 82 juta, asal masalahnya 6, karena diawali dari pembagian kakek dan nenek yang mendapatkan masing-masing 1/6. Maka 1/6 dari 82 juta hasilnya adalah 13.667, sama bagian kakek dan nenek ya, sama banyak. Jumlah total 27 juta sekian dan sisa 54 juta sekian. Dari 54 juta inilah baru dibagi untuk cucu karena dia tidak punya anak. Ya, asal masalahnya 3. Kenapa asal masalahnya 3? Di sini cucu laki-laki mendapatkan 2/3. Sementara cucu perempuan mendapatkan 1/3. 1/3 ini ya, 1/3 ini awalnya adalah dari sisa ini ya. Awalnya adalah dari harta tirka ini. Namun karena telah tersisa 54 juta, maka ini dibagi 3 ya. 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Nah, demikian aplikasi itu memberikan kita bantuan untuk pembagian harta waris. Kemudian ini ada simulasi juga, saya contohkan misalnya dengan harta 120 juta dikurangi biaya jenazah, hutang dan zakat 3 juta, bersihnya adalah 120 juta. Maka jika ahli warisnya adalah istri, ibu dan anak laki-laki, maka pembagiannya istri 1/8, ibu 1/6, anak laki-laki mendapatkan sisa atau asobah tadi. Nah, ini contoh yang pakai asobah. Istri mendapatkan 15 juta, ibu 20 juta, dan anak laki-laki 85 juta. Nah, satu lagi mungkin yang penting ya, kadang-kadang ketika kita membagikan harta warisan itu juga hadir di sana karib kerabat yang mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Maka di sini di dalam surah An-Nisa ayat 8 Allah juga memberikan eh, wasiat. Ya, jika saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, orang miskin, maka berilah mereka sebagian dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dengan ketentuan kadar yang tidak ditentukan. Ya, ini semacam apa namanya ya, obat hati lah bagi keluarga yang mungkin tidak mendapatkan bagian dari warisan. Tapi kalau memang harta warisannya itu cukup banyak nominalnya yang akan dibagikan. Oke, mungkin itu saja kakak-kakak semua. Sudah hampir 1 jam ya. Dikembalikan kepada Kang Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Kak Fatia yang sedang memberikan materinya terkait tentang waris. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan pencerahan ya terkait hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita nanti akan melaksanakan hukum-hukum waris itu sendiri. Baik itu nanti terjadinya terhadap kita ataupun saudara-saudara kita, mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Kak Fatia ini bisa kita sampaikan juga gitu ya untuk bisa kita informasikan kepada yang bersangkutan. Baik kakak-kakak sekalian, untuk selanjutnya mungkin agar kita lebih bisa mendapatkan pencerahan, terutama mungkin dari praktek di lapangan ya, ketika kita menemukan kasus-kasus tentang waris ini, kadang kita sering bertanya-tanya gitu ya, untuk kasus-kasus yang kita hadapi itu bagaimana sih penyelesaiannya gitu. Nah, tentunya dalam hal ini mari kita sama-sama manfaatkan momen ini untuk kita saling memberikan masukan, apakah itu pertanyaan atau mungkin barangkali dari kakak-kakak yang lain, apa ya izin ya, ada yang punya ilmu eh, tambahan Ya, bisa boleh. disampaikan. Silakan, Kak. Nah, baik, maka dipersilakan kepada kakak-kakak bagi yang akan bertanya, atau mungkin saya sampaikan dulu ya, ini ada pertanyaan melalui chat dari Kak Mimin ya, ini kalau nggak salah ya, Umi Umi Iya, Kak. Alhamdulillah. Kak Mimin lagi di Mekah apa Assalamualaikum. di Sehat, Unin. Indonesia nih? Alhamdulillah di Indonesia, Kak.
Oh, lagi di Waalaikumsalam Indonesia. warahmatullahi. Alhamdulillah. Insya Allah Ya. persiapan haji Kak tahun ini. Amin, Alhamdulillah. amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran keselamatan, Kak. Amin, amin. Baik, Kak Mimin, saya bantu bacakan ya pertanyaan dari Kakak Ya. terkait yang disampaikan. Yang pertama ini ada dua pertanyaan kalau saya lihat nih. Yang pertama, Kak Fatia, ini pertanyaan dari Kak Mimin. Apakah anak perempuan yang sudah meninggal nih tetap dapat warisan dari orang tuanya atau tidak gitu? Itu dulu mungkin atau langsung yang kedua nih. Oh, yang keduanya ini yang Iya, keduanya iya. bagaimana menyikapi jika ada anak yang tidak mengakui saudaranya karena beda bapak dan anak tersebut tidak mau memberi harta waris tersebut. Mangga Kak Fatia untuk ditanggapi dari pertanyaan kami ini. Baik, izin saya menjawab dulu yang pertama ya kakak-kakak semua. Apakah anak perempuan yang sudah meninggal tetapi dapat warisan dari orang tuanya? Jadi kita harus lihat dulu mana yang lebih duluan meninggal, anak perempuannya atau orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu, anak perempuannya meninggal kemudian, maka anak perempuan ini mendapatkan harta warisan. Walaupun kemudian harta warisan yang didapatkannya diwariskan kembali kepada ahli warisnya. Nah, jelas ya Kak ya. Nah, tapi kalau anak perempuannya ini meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya, walaupun bedanya hanya beberapa menit ya, tapi sudah dipastikan oleh dokter itu sudah wafat, kemudian baru orang tuanya meninggal, nah maka anak itu tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, demikian ya. Karena warisan itu muncul ketika seseorang sudah meninggal. Bisa dipahami kira-kira kakak-kakak semua? Siap, siap. Terima kasih Kak Tia. Jadi ini mungkin pertanyaan Unin ada yang ada sangkut pautnya dari pertanyaan yang pertama sama yang kedua. Mungkin Unin bisa menceritakan sedikit. Jadi Oke, harta silakan Uni. ya. Jadi harta itu seperti ini. Ketika ibunya menikah dengan suami yang pertama, mereka mendapatkan satu bidang tanah, misalnya contoh 1.000 dan memiliki anak satu laki-laki. Jadi ibu sama bapak menikah mendapatkan anak satu laki-laki, sebut nama si A gitu kan. Dalam satu perjalanan eh, mereka bercerai, terus si ibu menikah dengan laki-laki lain dan mendapatkan anak 3. Si B, si C, sama si D. Nah, si B ini perempuan, gitu kan. Jadi total anak ibu itu dari bapak pertama 1 laki-laki, bapak kedua 3 perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, ketika ketika mereka semuanya meninggal, otomatis saat itu belum dibagi, Kak. Ceritanya belum dibagi harta warisan itu dan tidak lama anak perempuan itu meninggal. Oke. Jadi tinggallah anak 3. Jadi bapak yang pertama laki-laki, bapak yang kedua laki-laki. Nah, masalahnya di sini anak dari bapak yang nomor 2 tidak mengakui anak dari bapak yang pertama. Sedangkan tanah itu didapatkan dari perkawinan ibu suami yang pertama. Alasannya simpel karena sertifikat atas nama bapak yang kedua karena saat itu sertifikat belum muncul. Masih istilahnya masih kayak semacam kayak surat desa gitu, Kak. Nah, untuk menyikapi hal ini, untuk pembagiannya itu seperti apa karena anak yang bapak nomor 2 ini tidak mengakui, alasannya sertifikat itu atas nama bapak saya gitu, bapak yang nomor 2 ini gitu Kak. Nah, yang perempuan yang sudah meninggal apakah tetap masih dapat
atau tidak gitu. Sama anak yang pertama tadi, haknya seperti apa, perhitungannya seperti apa gitu. Kalau secara hukum Islam sama hukum negara gitu, Kak. Oke, baik Kak. Yang pertama, kalau bertanya hukum Islam dan hukum negara, karena negara itu memberikan hak prerogatif kepada ketentuan agama masing-masing, maka pembagian warisan untuk umat Islam sesuai dengan ketetapan hukum waris. Nah, terkait dengan kasus yang Kak Unin sampaikan tadi, itu berarti ibunya, orang tuanya yang sudah meninggal semua ya, Iya, Kak. sebelum anak perempuannya meninggal. Betul. Oke, tanah ini 1000, taruhlah 1000, 1000. Ya, anggap 1000 meter. 1000 meter ya. Nah, 1000 Mm-mm. meter. Jadi karena meninggal suami pertama gitu ya, atau bercerai. Suami meninggal. Jadi semuanya ini orang tuanya sudah meninggal semua posisinya, Kak. Harus dipastikan Hmm? berpisahnya ibu dengan suami pertama itu karena bercerai atau karena meninggal. Bercerai. Oke. Bercerai. Kalau bercerai berarti harusnya tanah yang 1000 itu dibagi dua dulu sebagai harta gonogini. Hmm. Heeh. Dibagi dua dulu, separuh untuk ibu, separuh untuk ayah atau suami yang pertama. Siap. Oke. eh, belum diwariskan ya, belum Belum, diwariskan. belum diwariskan. Ah, artinya ketika karena masih hidup ya dua-duanya ya. Kemudian yang 1000 itu kecuali kalau suaminya menghibahkan kepada mantan Tidak, istrinya. tidak ada Ya. masalah, tidak ada bahasa hibah, Kak. Jadi harusnya dibagi dua dulu sehingga ibu itu mendapat separuh dari harta yang 1000 meter itu. Jadi Oke, hanya 500 meter. meter. Oke, siap. Oke, kemudian ibu menikah lagi dengan suami yang kedua. Mm-mm. Dengan suami pertama itu punya anak laki-laki ya, satu Satu. anak laki-laki, dan dengan suami kedua punya anak satu perempuan dan dua laki-laki. Betul. Nah, dalam perjalanan ibu dan suaminya kedua ini dia tentu ada tambahan hartanya ya. Mm-mm. Tambahan hartanya termasuk harta yang 500 meter tadi. Betul. Ini kan yang dipermasalahkan yang 500 meter itu ya, karena ada anak laki-lakinya ya. Tapi Mm-mm. sebenarnya dengan 500 meter itu harus ditambah dulu dengan harta ibu selama pernikahan yang kedua digabung. Ya, keseluruhan dari harta ibu itulah nanti yang dibagi untuk anak-anaknya yang 4 orang tadi. Berarti jika suaminya sudah duluan mana ibunya meninggal dari suaminya yang kedua? Duluan suami yang kedua, Kak. Oke, duluan suami yang kedua. Jadi ini karena Mm. hartanya nggak langsung dibagi waris ya. Betul, betul. Nah, otomatis ibu ini meninggalkan pewaris 3 orang anak laki-laki dan satu anak perempuan karena keempat-empatnya lahir dari rahim dia. Iya, betul. Ya, jadi statusnya itu sama. Berarti maksudnya status sama itu gini, Kak. Dari harta yang 500 punya ibu itu atau harta keseluruhan? Harta keseluruhan. Jadi 1000 itu. Bukan, bukan dari 1000. Harta ibu kan dari yang 1000 itu kan cuma 500. 500, betul. Berarti dari yang 500 itu. Ya, dari yang lima Hmm, ratus gitu ditambah ya. harta ibu selama menikah dengan suami yang kedua. Jadi misalnya itu tanah, Kak, berupa tanah. Jadi kemungkinan tidak ada harta gitu ya. Jadi berupa tanah. Oh, yang lain nggak ada, cuman itu doang ya. Dianggap tanah aja karena mungkin kalaupun harta itu karena rumahnya sudah ibaratnya sudah tidak berwujud lah. Jadi Oh gitu. tanah sudah mungkin rumah itu sudah
bisa dipakai, tapi kalaupun tinggal menunggu robohnya saja gitu. Iya, ya. Oke, berarti yang dibagi ini bagian ibu saja, yang 500 saja. Siap. Oke, siap. Nah, Heeh, menyikapi dibagi dari pertanyaan semua. yang kedua tadi itu, Mm-mm, yang pertama dulu dari kan sisa 4 anak nih. Nah, mm-mm, setelah ibu meninggal, itu kan ada mm-mm. 4 anak dan tidak lama anak perempuan ini meninggal, Kak. Iya, Nah, apakah anak anak perempuan perempuannya ini dapat, tetap dapat, dapat dari 500 itu ya? tetap dapat. Oke, siap. Iya, Nah, cuman nanti ahli mm-mm. waris yang anak perempuannya ini siapa? Nah, itu yang dilanjutkan pembagiannya. Oh gitu, siap. Kalau dia Siap. punya suami, berarti ada bagian suaminya. Kalau dia punya anak, berarti ada bagian anaknya. Nah, setelah adik perempuan meninggal ini, suaminya menikah lagi, Kak. Iya, berarti dari harta yang ini kan 500. ada 500 ya. Siap. Berarti laki-laki dikali 2, perempuan dikali 1 dengan 3 anak laki-laki ini berarti hartanya dibagi 7. Yang 6 itu dibagi 7. Hmm. Karena Hmm. suami kan tidak ada lagi, ayah ibu juga tidak ada, dan ada anak laki-laki, maka harta itu akan habis dibagi oleh anak-anaknya saja. Jadi saudara perempuan ini dapat 1/7 dari yang 500 itu. 500 Anak tadi. laki-laki, masing-masing anak laki-laki dapat 2/7. Yang 1/7 ini kemudian diwariskan oleh Hmm. anak perempuan yang sudah wafat ini. Karena dia Hmm. punya anak, maka suaminya mendapatkan 1/4. Hmm. Ya, dan anaknya berapa orang dibagilah nanti 3 orang. yang 3/4 itu untuk anak-anaknya. Oh, gitu. Dari 1/7 bagian yang sudah Iya, meninggal itu ya, Kak. Oke. iya. Nah, oke siap. Nah, masalahnya, Kak, yang kembali Tidak lagi mengakui. jadi yang ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Jadi Nah, anak dari bapak yang pertama, yang kedua itu kedua, tidak mengakui ah, alasannya sertifikat itu atas nama bapaknya yang kedua. Karena saat itu yang waktu didapatkan itu ah. belum berupa sertifikat. Jadi gitu. Ya, Jadi jadi bahasanya yang mengurus sertifikat itu suaminya yang kedua. saat itu bareng-bareng, Kak. Istilahnya entah waktu masih ada mama, waktu masih Ya, ada waktu masih. ibunya. Ya, jadi atas nama siapapun sertifikat itu, harta itu tetap termasuk harta gonogini. Itu masalah Dari tidak mengakui. berarti yang dimiliki ibu dari harta itu baik sebelum sertifikat maupun setelah sertifikat itu hanya 500 meter. Nah, Heeh. iya kan. Yang 500 meternya karena belum dibagi juga, Mm-mm. suaminya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, maka seluruh yang 500 meternya jatuh kepada anak laki-laki dari suami yang pertama. Nah, itu tidak diakui, Kak, masalahnya, Kak. Karena Ya, berdasarkan karena dia karena gini, waktu karena secara syar'i itu untuk anak laki-laki yang pertama itu jauh lebih besar. Dari yang betul, separuh 500 saja dia sudah dapat di separuh pertama yang jatah ayahnya ya. betul, betul. Mm. Dan gini Kemudian ya, dari yang 500 kedua dia dapat lagi 2/7. Dua betul, kali betul, lipat. Kak. Nah, Nah, di gitu. Jadi, sini yang tidak terimanya Kak, anak yang dari bapak nomor 2 itu tidak terima kalau kakaknya dapat banyak. Bahkan, maaf kata bahasanya itu seperti ini. Kakak mm, kan bukan anak bapak saya, jadi nggak usah ikut-ikut masalah warisan ini. Sedangkan ini sertifikat atas nama bapak saya. Lah kakaknya saat itu ya, mungkin ya. bilang kecewa pasti kecewa karena maaf kalau menurut saya sama-sama tidak mengerti hukum waris gitu kan. Akhirnya eh, adiknya itu yang bapak kedua itu yang adiknya itu eh, ilmu ilmu waris itu seperti ini dan ya jauh berbeda dengan hukum Islam kalau menurut saya gitu kan. Akhirnya si anak yang pertama itu bilang cuman begini, kakak, udah kita sepakat aja. Itu kan ada 1.000 nih katanya gitu. Kita bagi rata aja. Kesepakatannya per orang 250. Udah sama-sama ikhlas gitu kan. Sama-sama ikhlas. Kita bagi surat itu jangan berpijak di sertifikat nama bapak kalian gitu kan. Udah kita bagi aja
sama-sama rata, kita sama-sama ikhlas karena adik perempuan kita sudah meninggal, gitu kan. Karena posisinya orang tuanya sudah meninggal sudah 5 tahun, nggak dibagi-bagi gitu Kak Iya, iya, ceritanya. iya. Ya betul. Jadi itu pun tetap tidak dikasih gitu anak yang pertama itu gitu. Jadi pada akhirnya kan apa? Kalau nggak ini harus ikhlas kan gitu Kak. Istilahnya kan sudah diikhlaskan saja gitu akhirnya pada akhirnya gitu. Cuman biar setidaknya adik-adiknya itu biar tahu secara hukum seperti apa kalau tidak mengakui kakaknya gitu kan. Karena hukum waris ini kan harus benar-benar sesuai syariat kan gitu ya Kak Tia, yang mungkin Kak Tia Iya. dan yang lainnya lebih paham gitu kan. Jadi apa harta panas lah ibaratnya gitu. Tapi minimal kalau Iya. menurut saya kakaknya itu harus menjelaskan hukum agama kepada adik-adiknya gitu. Mau terlepas dikasih, alhamdulillah. Jika tidak ya sudah dipasrahkan ke Allah, Iya. itu aja sih kalau menurut saya gitu. Jadi begini Kak, itu kan ketentuannya secara hierarki peraturan Allah ya, tapi dengan kerelaan manusia dia bisa berubah. Betul, iya, betul Kak. Jadi maksudnya begini, kalau kakak yang pertamanya itu merelakan dibagi 4, pembagiannya sebenarnya tetap ya. Cuman nanti dalam prakteknya, dalam eksekusinya maksudnya ya, dalam Hmm. eksekusi pembagian itu memang harus ada tolak ansur. Karena biasanya harta warisan itu tidak bisa betul-betul dibagi dengan nilai yang sama. Nah, ya, harus ada tolak ansur kerelaan kurang sedikit, lebih sedikit. Yang jelas setiap ahli waris itu memahami dan menyadari bagiannya masing-masing. Ya, kalau dia mau butuh atau ingin lebih besar, ya mintalah baik-baik kepada kakaknya tadi. Nah, itu pun kan kakaknya sudah menyampaikan merelakan, berarti sudah ada kesediaan kakaknya untuk mengurangi bagiannya. Nah, itu dibolehkan. Nah, Hmm. tapi perihal tidak mengakui ini itu mungkin eh, anak adik-adiknya ini harus diberikan pencerahan lah ya bahwa harta ini kan asal muasalnya adalah dari ibu dengan suaminya yang pertama. Otomatis kalau itu tidak ada kontribusi suami yang pertama, tanah itu kan nggak bakalan ada ya. Nah, gitu. Dijelaskan bagaimana asal usulnya. Nah, jadi bukan karena anak laki-lakinya ini yang akan menguasai seluruhnya, tapi memang itulah ketentuan Allah. Kalaupun memang dia butuh lebih dari pembagiannya, ya boleh diminta baik-baik kepada kakaknya. Kan kakaknya juga sudah menyampaikan akan memberikan. Nah, itu. Mungkin itu perlu dinasihati lagi kalau tidak bisa dengan keluarga sendiri, mungkin dengan orang lain yang didengarkannya. Yang jelas dia harus belajar untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Nah, itu kan Iya, bukan kehendak betul. kakaknya juga. Ya, kalau mau Iya, dibilang betul, ya, betul. itu bukan keinginan kakaknya. Iya, bahkan Nah, ini kakaknya itu kemarin sempat bilang sudah kalau tidak kakak kasih aja lah 100 gitu. Kakak juga mm-mm. paling bikin satu kotak aja lah untuk rumah gitu kan. Itu 100 pun tetap meter ya. masih, iya, jadi kakaknya itu mungkin sudah legowo gitu kan, kepingin tahu gitu. Mungkin adiknya bisa terbuka atau seperti apa. Dan jawaban adiknya juga tetap sama. Sudah sih kenapa sih ikut-ikut? Ini kan harta bapak saya, bapak Aing gitu kan. Bapak saya katanya gitu. Nggak Ya, usah ikut-ikut. Jadi kakak cuman dapat begini, apa enggak terserah saya katanya gitu. begini Kak, apa mungkin di dalam masa yang panjang itu ya dari suami kedua dari suami pertama ke suami ketiga berarti ini anak ibunya semua ya, bukan anak Iya. tiri ibunya, anak kandung ibunya ya. Nah, perlu Mhm. dipastikan juga apakah suami yang pertama itu sudah memberikan 100% tanah itu kepada mantan istrinya atau bagaimana? Tidak, Kak, tidak. Jadi Ya, ya. kalau ditanyakan ke tetangga atau sesepuh atau Ya. bahkan yang seliting dengan orang tua mereka itu
Itu Mm-mm. bahkan bapaknya sendiri, maaf, bapaknya dari anak yang tiga itu, yang suami yang keduanya itu pernah bilang, nanti jika saya meninggal, harta Mm. itu dibagi rata saja, walaupun dia bukan anak kandungku, tapi bagi rata saja. Tapi berhubung nggak ada hitam di atas putih gitu Iya, kan, iya. cuman saksi-saksi itu masih banyak, tapi ya tetap kekeh Kak, tetap kekeh anaknya yang dari bapak kedua ini tidak mau memberikan, ya mungkin ujian duniawi ya, karena sudah Iya, iya. kelihatan duniawi. Jadi kalau secara bapaknya dulu sudah bilang gitu, nanti dibagi rata kalian semua anak-anakku gitu, bagi rata aja biar nggak bertengkar katanya. Masih ada saksi-saksi yang sudah tua-tua, bahkan riwayat tanah itu seperti apa tahu gitu. Suara Kak Tia dimatikan ya? Oh ya, Ya, jadi ya. begini Kak Unin, dalam pembagian harta itu memang semestinya dimusyawarahkan dan ada saksi-saksinya. Kemudian harus dipastikan dulu status hartanya ini dalam titik terakhir ketika ibunya wafat itu seperti apa gitu ya. Ini kan sebenarnya juga tidak jelas. Apakah sudah dijual atau sudah dihibahkan atau bagaimana? Tidak Masih jelas. ada Kak, jadi ada rumah lama. Jadi Ah, ceritanya itu ada rumah lama yang kayak rumah lama lah, semasa ibu oh sama iya iya. bapaknya masih hidup, dan Ah, sekarang ditempatin anak yang bungsu, laki-laki bungsu. Jadi rumah lama itu. Terus ada hmm. yang anak yang perempuan tadi yang sudah meninggal itu bangun rumah di atas tanah itu sekitar 200 meter, sudah jadi bangunan. Oh gitu. Nah, cuman sekarang posisinya kosong karena suaminya itu, suami Mandek. almarhumah itu sudah menikah lagi, anak-anaknya Iya. dibawa sama ayahnya. Tuh. Oh ya. Jadi mungkin kembalikan ke asal pembagian tadi, Kak. Hmm. Dibagi dulu dengan pembagian masing-masing, kemudian baru dikomunikasikan apakah mau dihibahkan atau mau diberikan kepada saudara yang lain atau bagaimana. Dan itu semuanya harus di bawah apa istilahnya pakai berita acara, pakai diketahui oleh notaris ya atau pihak-pihak yang terkait yang lainnya sehingga legalitasnya secara hukum itu jelas. Ya kalau Berarti ini sekarang sih harus nggak cukup dengan saksi-saksi saja ya, harus ada hitam di atas putih. berarti harus mendatangkan dari pihak, maaf, kayak notaris gitu ya. Iya, Masalahnya iya. anak yang laki-laki kan kekeh berdasarkan dia berpijak di sertifikat atas nama bapaknya itu. Iya, jadi agak rumit ya yang 200 meter ini sudah dipakai pula oleh adik perempuannya ya. Betul, Heeh. betul. Jadi didudukkan kembali itu ada bagian adik perempuannya di situ dan bagian adik perempuannya di situ ada bagian suaminya. Betul, betul. Mm-mm. Suaminya yang sudah menikah lagi karena waktu meninggal itu kan dia belum bercerai. Belum, belum. Nah, belum bercerai berarti ada bagian suaminya seperempat itu. Seperempat dari hitungan yang Ah, sepertujuh dari dari ibunya sepertujuh tadi ya. ya untuk suaminya seperempat, untuk anak-anaknya 3/4. Itu harus jelas. Terserahlah nanti harta itu tetap untuk anaknya atau mau dihibahkan ke saudaranya yang lain. Itu tergantung kesepakatan lagi. Yang jelas dibagi dulu sesuai dengan aturan agama. Demikian Kak Unin. Siap, 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 siap Kak Tia. Terima kasih banyak. Oke, Baik, baik. Terima kasih. Kak Udin, ya sudah jelas ya. Ternyata Insya warisan Allah. itu bagian dari ujian ya buat kita semua. Betul. Kita doakan mudah-mudahan siapapun yang kebetulan memiliki kasus apa yang disampaikan Kak Unin, semoga Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan Amin. kasusnya sehingga apa yang terjadi ini betul-betul memberikan manfaat baik itu untuk pewaris maupun ahli waris ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Baik Kak amin, Unin, amin. terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat Sama-sama. untuk kita semua ya. Amin, Baik, amin, amin. kakak-kakak yang lain barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilahkan untuk membuka mic-nya.
Baik, kalau ya saya Kak Edo mau bertanya dari jauh nih seberang. Silakan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu Kak Edo. Kan Edo dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini ada permasalahan nih Kak, tentang masalah warisan. Begini Kak, sekitar puluhan tahun yang lalu, semasa itu Bapak masih hidup ya, itu sertifikat tanah dipinjamin sama adik sepupunya. Sertifikat tanah dipinjamin sama sepupu bapak saya atas nama bapak saya kan sertifikatnya. Baru-baru ini Kak ya, yang membeli tadi mau balik nama sertifikat itu. Setelah itu ditanya sama ini kok disita sama bank sekian uang itu kan sudah dihitung disita itu karena ya adik sepupunya tadi minjam nggak pernah bayar angsurannya sehingga tanah sawahnya bapak itu yang ini tadi disita sama bank. Terus baru-baru ini Kak ya, sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu dari pemisahan balik nama itu akhirnya dibilang sama kok sisa tanah sekian puluh are ini tidak sesuai dengan yang hasil uang yang disita sama bank kapan hari itu kan. Ini masih ada 70 are ini. Akhirnya 70 are kapan hari itu dikembalikan lagi ke ahli warisnya, ke kami Kak ya. Tanah yang dulu itu sekitar 5 hektar. 5 hektar. Terus sekarang permasalahannya sekarang Kak, ada permasalahannya sekarang. Itu sama dengan tanah warisannya dengan mama juga kan. Kami 7 orang, 4 laki-laki 3 perempuan. Tahun lalu kakak perempuan sudah meninggal, meninggalkan 1 orang putri. Ada permasalahan sekarang yang dialami sama adik bungsu saya, karena semasa dia kuliah itu kakak saya yang membiayainya. Pas mau ini kita rembuh bagaimana itu, akhirnya ada kakak yang mengatakannya, kau sudah saya kuliahkan itu berarti bagianmu saya akan potong. Bagaimana ini? Ade juga tidak menerima karena Ade juga kan paham dengan pembagian warisannya seperti apa. Saya enjoy saja Kak, masalah warisan saya tidak mau tahu. Yang penting mana baiknya ayo dibagi sama rata. Kalau ini tapi adik bungsu saya ini benar-benar tidak menerima. Terus pertanyaannya sekarang apa yang harus kami lakukan supaya seorang kakak itu paham apa yang diperbuat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Edo atas pertanyaannya dari NTT ya Kak Edo. NTT-nya di mana Kak? Kota Kupang nggak? Oh, di Kupang. Kalau saya ayah saya dari ND Kak. Oh, di ND. Ya. Ayah kandung, jadi masih ada lah beberapa keluarga sepupu ayah itu di ND. Oke, baik Kak Edo, ini terkait dengan tanah ya. Warisannya berupa tanah, Kak. Ini cukup besar juga ya, kalau di Kupang itu masih luas-luas tanahnya. Itu tanah yang di NTB itu Kak. Saya kan numpang hidup di Kupang Kak. Iya ya, tanah di NTT ya. Jadi memang kalau untuk pembagian harta warisannya ini kan karena saya skip lah dulu ya yang permasalahan sertifikat yang dipinjam, kemudian permasalahan bank itu tadi, mungkin kita tidak masukkan ke sini karena
itu tentu diselesaikan dulu masalah tersebut ya. Nah, kalau tidak selesai tentu tidak bisa dibicarakan warisan ini. Kemudian terkait dengan taruhlah ada warisan yang memang tersisa ya. Idealnya kan memang dibagi tidak jauh lama, tidak berjarak dengan kematian dari orang yang mewariskan. Nah, karena itu semua anak-anaknya kalau memang masih hidup ketika ibunya ini meninggal, semuanya mendapatkan warisan. Tadi yang sudah meninggal yang nomor berapa, Kak? 3. Yang nomor 3, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Nah, jadi baik anak laki-laki atau perempuan yang sudah meninggal, karena meninggalnya itu eh, sesudah ibu mereka meninggal, bukan sebelumnya, maka semua anak-anak ini dapat bagian sesuai dengan bagian harta warisan. Nah, kalau 4 laki-laki, 3 perempuan, berarti yang 4 laki-laki ini dikali 2 menjadi 8, dan 3 anak perempuan ini dikali 1, 8 tambah 3 ada 11. Berarti harta warisan ini harusnya dibagi 11. 2 bagian anak laki-laki dan 1 bagian anak perempuan. Jadi 2/11 untuk setiap anak laki-laki dan 1/11 untuk anak perempuan, termasuk yang sudah meninggal. Nah, bagi anak perempuan yang sudah meninggal ini, dia akan mendapatkan 1/11 ya. 1/11. Nah, maka 1/11 itulah yang diwariskan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Dibagi pula yang 1/11 ini untuk ahli warisnya. Nah, dia sudah punya anak, ada suami, atau gimana Kak Edo? Apa namanya? Ada anaknya perempuan, terus suaminya udah cerai, Kak. Cerainya sebelum meninggal atau sebelum meninggal? Cerai sebelum meninggal. Oke, kalau cerai sebelum meninggal berarti mantan suaminya itu tidak mendapatkan waris. Ya, waris hanya diberikan kepada anak perempuannya. Anak perempuannya ada berapa, Kak? 1 orang saja, Kak. Anak perempuannya 1 orang saja. Berarti anak perempuannya ini mendapatkan setengah dari harta ibunya. Yang 1/11 tadi dibagi setengah. Ya, berarti 1/22. Kemudian yang 1/22 lagi, 1/22 lagi karena ibunya punya saudara, ya, maka yang 1/22 ini dibagi 11 lagi. Nah, sebagai ahli waris dari adiknya yang perempuan. Nah, gitu Kak. Nah, terkait dengan abangnya yang membiayai adiknya tadi, sehingga dia meminta bagian adiknya itu dipotong. Nah, itu memang tidak bisa dilakukan karena tidak ada transaksi dari awal. Ya. Tidak ada akad ya, tidak ada akad dari awal bahwa jika kakaknya membiayai adiknya, maka adiknya harus memberikan bagian dari harta warisan sebagai ganti dari biaya yang telah dikeluarkan kakaknya. Itu tidak bisa dilakukan karena dari awal tidak ada akad. Jadi akad itu harus ada di awal baru dilaksanakan. Tidak boleh telah dilaksanakan lalu baru teringat yang awalnya hibah menjadi hutang. Nah, itu tidak bisa. Ya, awalnya kan itu hibah. Tidak ada perjanjian adiknya. Ini juga semuanya, bukan adiknya saja, abangnya sendiri tidak menyampaikan itu kan. Iya, Kak, ya. Ya, jadi tidak ada akad yang terjadi sesudah perbuatan itu dilaksanakan. Akad itu harus sebelum. Ya, kecuali dengan kerelaan.
Misalnya kita dengan saudara kita hutang piutang, kemudian hutang itu berubah akadnya menjadi hibah, ya. Tapi tidak bisa sebaliknya. Awalnya hibah, kemudian berubah menjadi hutang. Nah, gitu ya Kak ya. Eh, Sama misalnya kita memberikan hibah kepada orang lain. Kemudian kita butuh uang, kita rubah hibah itu menjadi hutang. Nah, kan nggak bisa itu. Ya. Menarik hibah atau pemberian kepada orang lain seperti apa namanya, anjing yang menelan kembali makanan yang sudah dia muntahkan. Ya. Jadi mengambil kembali harta yang sudah diberikan diminta lagi itu sama seperti binatang yang memuntahkan makanan dari perutnya kemudian dimakannya lagi. Nah, itu perumpamaan yang diberikan dalam Islam ya. Jadi haram hukumnya, Kak. Ya. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang terlupa saya jawab. Begini Kak, Gimana Kak Edo? akhirnya kelanjutannya tadi, akhirnya kakak perempuan yang nomor 4 itu, adanya almarhumah itu, dari tidak mau tidak mau ribet atau apa-apa, biar sudah saya punya nanti kebagian saya penuhin lagi ini untuk kamu, dibilang kamu juga usah. Tapi adik bungsu tidak mau, benar-benar maunya enggak dibilang saya enggak mau, harus tetap yang di sini saja. Ya karena kakaknya mengatakan hal demikian, tidak mau beribut seperti itu, ya udah. Tapi kakaknya mengatakan begitu, si bungsu tadi tidak mau juga, maunya benar-benar pas yang dari itu, Kak. Dari ibunya ya, yang dari orang tuanya ya. Ya, Ya, iya, Kak. mungkin begini Kak, sebagai anak kan dia juga ingin punya kenangan dari orang tuanya. Ya. Jadi kenangan dari orang tua itu tentu tidak sama dengan kenangan dari saudara. Ya, ada rasa yang berbeda. Jadi mungkin bisa kita pahami kalau si adik itu tidak mau diganti dengan yang lain. Walaupun bagiannya itu nanti akan diberikan oleh kakak perempuannya, begitu ya Kak Edo ya. Iya. Nah, ya. Jadi begini, berikanlah hak seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kakak yang tertua itu juga mungkin ya diberikan pemahaman bahwa Allah pasti akan melipat gandakan ganjaran bagi kakak pertamanya itu yang telah membiayai adiknya. Itu sangat besar pahalanya bagi kakak yang pertama itu. Ya, tidak terhitung malah ya. Jadi mungkin ganjarannya belum dapat dilihat di dunia ini, tapi pasti ganjarannya Allah berikan di akhirat. Nah, gitu Kak ya. Jadi memang yang susah itu dalam waris ini bukan memahami bagiannya, bukan pula membagi hartanya. Yang sulit dalam waris ini adalah memberikan pemahaman bagi orang-orang yang akan menerima waris tersebut. Nah, itu yang sulit. Ya. Kalau untuk seperti yang saya terangkan tadi itu kan tidak rumit ya. Bagiannya sederhana, kemudian cara menghitungnya juga sederhana. Walaupun hartanya itu banyak, itu dalam aplikasinya tetap bisa dihitung, ya. Tetap bisa dihitung, hanya saja yang sulit itu adalah memberikan pemahaman pada ahli waris bahwa itulah bagian mereka yang harus mereka terima sebagai ketentuan dari Allah. Nah, itu mungkin yang lebih sulit ya daripada menghitungnya, memberikan pemahaman ini yang susah. Dia harus diberikan apa ya
dalil-dalil lain atau kekuatan lain untuk memberikan pemahaman seperti tadi ya, tidak boleh meminta kembali harta yang sudah diberikan kepada orang lain karena hukumnya haram. Yang kedua, eh, eh, kakaknya yang telah memberikan bantuan kepada adiknya itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk anugerah yang lainnya kalau mungkin tidak semuanya dalam bentuk harta. Itu Kak ya. Karena ini ya yang perlu diobat itu kan hati manusianya. Hati manusianya itu yang perlu diperbaiki. Jadi misalnya ada sengketa-sengketa seperti ini yang harus diperbaiki pertama itu memang hati manusianya. Kesiapan dia menerima ketetapan Allah seperti itu. Nah, apakah mungkin nanti dia merasa keberatan, mungkin disampaikan, dan itulah yang dicarikan solusinya bersama-sama. Jangan pula dibiarkan dia mikir sendiri gitu ya, nanti dia stres pula ya, tambah tidak rela dia nanti kan. Nah, jadi dibantu pula lah sebenarnya yang dia risaukan itu apa gitu, sehingga dia harus meminta kembali apa yang telah diberikan kepada adiknya ini. Nah, kerisauannya itu kalau dimusyawarahkan, insya Allah ada jalan keluarnya. Nah, mungkin itu Kak ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kak Edo atau Ade yang sering saya panggil gimana? Udah jelas ya. Mudah-mudahan ada pencerahan. Baik, tentunya dari kasus Kak Ade Edo ini kita bisa belajar kembali bahwa untuk memahami penyelesaian waris ini kembali lagi kepada kita semua. Kalau seandainya kita semua bertakwa dan beriman kepada Allah, memahami apa itu syariat yang Allah berikan, tentunya insya Allah ya kasus apapun dalam ahli waris ini bisa selesai dengan lapang dada lah semuanya ya, bisa menerima dengan baik. Baik, ini sudah menunjukkan pukul, ada 5 menit lagi, cukup atau mungkin kita tutup dengan doa saja mungkin Kak ya? Karena waktu yang diberikan sudah sebentar lagi sudah mau Ya, habis. tinggal 4 menit lagi Kang Dede. Bagi yang akan bertanya lebih lanjut mungkin bisa izin di grup atau di Japri. Saya mohon izin Kak, PDF-nya minta izin untuk di-share ya di grup WA. Oh ya, boleh. Baik, tadi juga ada pertanyaan dari saudara kita. Baik, kakak-kakak sekalian, alhamdulillah acara pada pagi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya agar acara pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa. Untuk doa mau dipimpin Kak Fatia? Lain aja Kak. Ya, Kak. Baik, izin kakak semua ya. Ustadz di dalam ini Kak, Kang Dede. Mangga, barangkali ada kakak yang lain yang memimpin doa, silakan. Kak Dede aja lanjut Kak. Terima kasih Kak Ketua. Baik kakak sekalian, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan yang terpenting mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita berharap mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita di akhir Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan juga Allah menyampaikan kembali umur kita di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan pula segala bentuk ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini Allah terima dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa qadiyat hajat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'awudana wa tamam taqsirina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرة الموت. اللهم حون علينا في شكرة الموت. اللهم حون علينا في شكرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian kakak-kakak dari saya selaku moderator Dede Solihin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa Qaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dede. Terima kasih Kak Pak Iris. Kak Mimin. Ya, sama-sama terima kasih. Kita foto dulu ya semuanya. sebentar ya. Foto dulu ya. Semuanya kakak-kakak. Foto dulu, Foto dulu. Tolong dibuka kameranya. Dulu, Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat. Irahat ke Bandung. Buka dulu kameranya, buka dulu. Banyak yang di jalan ya. Saya buka dulu kameranya, kita foto ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, salam limanya. 1, 2, 3. Ya, baik. Makasih kakak-kakak semua sudah berpartisipasi dalam pengajian hari ini. Terima kasih Kak Teguh. Terima kasih Ya. kakak semuanya ya. Sehat semua. Sehat buat semua. Terima kasih Kang Dede. Baru selesai kajian. Ajun, ditunggu di Bandung. Kalau mudik berkabar. Ya, insya Allah. Semoga bisa silaturahmi ke Bandung. Amin. Masya Allah. Andi lagi di jalan. Baru selesai kajian Kak dari subuh. Sudah dua jadwal. Alhamdulillah. Istirahat nanti buka puasa, kajian sama taraweh, imam dan kajian. Sehari 4 jadwal, 5 jadwal. Ya kalau sibuk susah diangkatnya di DJ ya. Kak Teguh sehat Kak Farida. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, sehat selalu semuanya. Ya. Amin. Insya Allah. Baik kakak, saya izin pamit ya. Mari Kak Arjun juga udah mau nyampe tempat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.